Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjabarkan beberapa capaian atau pembelajaran dalam satu semester ini. Jadi ada rencana pembelajaran semester atau lebih dikenal dengan RPS sendiri untuk mata kuliah sistem operasi pada program studi di Tika Manajemen Informatika. Ya, di sini nanti kita lihat detail presentasi penilaian, ada tugas teori, tugas praktikum, ujian semester, dan ujian akhir. Responsinya akan dibagi menjadi sebenarnya ada dua ya, responsi di waktu mid sama responsi di akhir, dengan presensi yang akan dimasukkan adalah 5% sendiri. Tugas teori dan tugas praktikum itu pasti ada. Nanti ada pembuatan laporan itu untuk praktikum dan pembuatan teori, yang mana nanti masing-masing tugas ini nanti saya taruh di waskita.amikom.ac.id. Nah, itu ya. Karena bobot SKS dalam mata kuliah sistem operasi ini 4 SKS terbagi menjadi 2 T dan 2 P, 2 teori, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Untuk klasifikasi nilainya ada 5 ya di sini ya. Syarat lulusnya jelas minimal KDR kan harus 85% di situ sendiri. Nah, gambaran umum tentang apa sih mata kuliah ini, seperti apa sih. Jadi kita tujuannya mau kemana, terus nanti goalnya kayak gimana di sistem operasi. Jadi secara gambaran umum dalam mata kuliah ini mempelajari konsep sistem operasi dan sejarah perkembangan sistem operasi itu sendiri. Dan sesampai dengan kebutuhan penggunaan sistem operasi sesuai dengan peranannya, itu yang paling penting. Jadi kalau kita pakai smartphone, Android dan sebagainya kan sesuai dengan kebutuhan kita, atau bisa disebut sekarang adalah lifestyle-nya ya situ. Ya, sedangkan pokok bahasan mata kuliah ini ada praktek pemrograman shell, remastering, dan penjadwalan proses. Itu akan kita bahas nanti baik di teori maupun di praktikum. Sedangkan di konsep di teori yang akan kita bahas adalah sejarah sistem operasi itu sendiri, konsep dasar sistem operasi, proses, penjadwalan CPU, sinkronisasi, deadlock, memori, virtual memory, dan sistem file di sini. Nah, di sini saya ambil 10 ya. Totalnya harusnya kan pertemuannya adalah 28 kali pertemuan, di mana akan dikurangin 2 untuk responsi, yaitu pada pertemuan 7 dan pertemuan ke-14. Itu nanti di 2 P-nya, di 2 T-nya nanti ada mid dan UAS di situ sendiri. Nah, sedangkan untuk praktikum yang perlu kita yang akan dipelajari adalah ini materinya atau uraian kasarnya adalah instalasi sistem operasi itu sendiri, perintah dasar Linux, instalasi tools dan apps jaringan, input output, manajemen grup, manajemen proses, shell scripting, DHCP server, DNS server, mail server, web server. Semua modul, semua tutorial nanti akan kita buat videonya yang saya upload di YouTube. Jadi harapannya adalah setelah mempelajari semua nanti kita teman-teman mahasiswa mencapai pada grade yang sudah ditentukan. Seperti mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem operasi itu sendiri, teman-teman juga memahami komponen dan teknologi sistem operasi itu sendiri, terus rekan-rekan juga bisa menjelaskan fungsi sistem operasi, mahasiswa juga dapat mengkonfigurasi atau rekan-rekan bisa mengelola berbagai macam sistem operasi. Prasyarat dan pengetahuan awal atau pre-knowledge itu tidak ada. Sebenarnya ada sih. Jadi kalau teman-teman sudah memakai HP ya saya kira sudah hafal ya, sudah ngerti dengan sistem operasi sendiri. Nah, ini ada unit pembelajaran secara spesifik. Ini sampel metriknya ya. Kemampuan akhir yang didapatkan adalah mahasiswa mampu memahami struktur dasar sistem operasi dan sistem operasi komputer serta perkembangan dan fungsinya. Indikatornya adalah menerangkan struktur dasar sistem komputer, menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber hardware software yang digunakan. Jadi di sistem operasi itu ada namanya compatibility as hardware-nya sendiri, itu yang harus dipahami.
Metode dari pembelajaran sendiri, karena kita tidak bisa offline, ya kita menggunakan metode dari waktunya 100 menit, 90 sampai 100 menit. Metode penilaian adalah diskusi dan keaktifan mahasiswa. Ketika siswa tanya jawab, yang minta adalah adanya class contribution. Jadi artinya teman-teman bisa saling bertanya di situ, kira-kira apa sih yang mau kita tanyakan di dalam mata kuliah ini atau di pertemuan pertama. Misalnya RPS, apa sih yang mau ditanyakan di RPS ini. Sedangkan bahan ajar yang perlu diketahui adalah yang pertama adalah struktur dasar sistem komputer, sistem operasi komputer, pengertian dan fungsi sistem operasi komputer, konsep-konsep sistem operasi. Ini ada banyak sih capaiannya, fungsi-fungsinya, ada proses segala macam. Ini adalah draft atau metriknya. Nah, ini seperti itu. Yang nanti akan kita pilih lagi menjadi sebuah beberapa aspek pertemuan. Jadi kalau kita dibilang lagi, ada namanya aspek pertemuan. Ini adalah contoh beberapa aspek. Jadi instalasi, contohnya instalasi, konfigurasi dan mengelola. Ini nanti ada sistem operasi Linux, sistem operasi Java atau virtual mesin yang digunakan. Tugas atau keaktifan dan penilaian, ini ada beberapa aspek ya. Ini contoh atau sampel satunya adalah buat kelompok untuk mendiskusikan atau menuliskan presentasi atau makalah sejarah sistem operasi. Nah, ini nanti dipresentasikan. Karena modelnya daring, nanti boleh dipresentasikan misalnya melalui conference di Google Meet atau pakai Zoom atau pakai Discord dan sebagainya. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi adalah mampu menjelaskan perkembangan teknologi dari zaman ke zaman, mengerti jenis teknologi yang digunakan saat ini serta pengaruhnya di dalam kehidupan sehari-hari, sampai pada peranan sistem operasi di dalamnya. Durasi waktu jelas 90 sampai 100 menit, bobotnya 20%. Kriteria penilaiannya adalah kelengkapan informasi, acuan ilmiah yang digunakan. Acuan ilmiah yang digunakan adalah sumber yang didapatkan. Jadi jangan pakai Wikipedia, jangan pakai Blogspot atau WordPress, tapi lebih ke arah jurnal, artikel jurnal atau buku-buku yang ada di dunia maya, atau misalnya teman-teman punya katalog buku yang bisa Anda screenshot itu sendiri. Itu lebih saya terima daripada harus pakai Wikipedia atau Blogspot atau WordPress. Indikator penilaian ini nanti kalau adanya kerjasama pasti akan pengurangan poin di situ. Partisipasinya jelas, keaktifannya juga jelas, harus ketepatan pemilihan metode, kebenaran dalam menjawab. Artinya ketika nanti ada teman-teman yang bertanya jawab, si panelis atau tim presentasi sudah bersiap untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman, ini boleh kok. Saya membawakan Android Pak, itu boleh, silahkan aja, sah-sah saja, silahkan kalau mau dibawakan itu. Nah, ini ada beberapa aspek capaian tugas ya. Nanti akan saya upload juga nanti di Waskita, atau sebenarnya sudah saya upload juga di waskita.amikom.ac.id. Sedangkan referensinya saya pakai di Android Tannenbaum Modern Operating System Apprentice Hall 2007. Nah, seperti ini yang saya maksud adalah untuk kita lihat referensi yang benar. Terus ada namanya dengan rencana pembelajaran. Ini yang saya tadi dari capaian atau indikator kasalnya, kita akan membongkarnya lagi menjadi substansi minggu pertemuan. Jadi nanti minggu pertama mampu memahami sistem operasi, definisinya sistem operasi apa, tujuannya sistem operasi apa, fungsi dan sasaran sistem operasi itu apa, sejarah perkembangan dari sistem operasi dan struktur dasar. Ini yang perlu dikembangkan. Oke, ini adalah pengenalan RPS yang akan digunakan sebagai bahan sebagai acuan perkuliahan dalam satu semester ini ya. Jadi ini adalah untuk modulnya nanti akan saya upload di web dosen atau saya taruh di waskita.amikom.ac.id. Jadi begitu ya. Untuk gambaran rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah sistem operasi khusus untuk program studi D3 manajemen informatika yang akan kita gunakan dalam satu semester adalah gambarnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Teman-teman bisa melihat, membaca, kira-kira nanti yang mau ditanyakan apa, boleh ditanyakan pada grup atau boleh japri di japri WA saya juga nggak apa-apa. Oke, saya kira cukup.
Jangan lupa selalu sehat, jangan keluar kalau tidak penting, selalu banyak minum vitamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.